Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan soal-soal pengamalan Pancasila pada bagian kedua ya. Oke, di sini nanti kita akan membahas beberapa soal, mungkin 6 soal, di video ketiga juga 6 soal. Mengingat waktu kita sudah semakin mepet dan teman-teman membutuhkan banyak penguatan-penguatan terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Jadi di sini kita tidak akan membahas secara detail lagi. Teman-teman yang baru menemukan soal ini silahkan tonton dulu video-video sebelumnya terkait dengan pengamalan Pancasila. Di sana saya jelaskan detail per nomor pada butir-butir Pancasila. Selanjutnya pada hari ini saya mendapatkan salah satu informasi bahwa ya teman kita salah satu lumbung pustaka itu tadi WA katanya hanya ada satu formasi ya, hanya ada satu formasi ini di Jawa sih, di Pemda satu formasi yang daftar itu ada 397. Waduh, banyak sekali ya. Kalau andaikan kita buat persentase maka sangat kecil sekali ya. 1 dibagi 397 dikalikan 100% itu nilainya berapa? Nyampe nggak 1%? Sepertinya cuma 1% ya teman-teman ya. Kalaupun itu nyampe, berarti peluangnya itu sangat kecil sekali. Meskipun kecil, selama masih ada peluang maka itu layak untuk diperjuangkan. Oke, seperti itu. Sehingga teman-teman yang sudah melihat jumlah saingannya, teman-teman tidak perlu minder karena ini hanya sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita, bukan sebagai jalan terakhir. Sehingga andaikan besok tidak sesuai dengan harapan, yaitu wajar saja. Ini hanyalah sebuah ikhtiar, bukan akhir dari segalanya. Oke, seperti itu. Coba kita lanjutkan belajarnya pelan-pelan ya teman-teman. Kita baca soalnya dulu. Bulan depan akan diadakan pemilihan ketua RT baru dan Anda termasuk kandidat yang akan dipilih. Menjelang hari H, Anda didatangi oleh calon yang lain. Yang tak lain adalah pemilik kontrakan Anda tinggal saat ini. Dia mengancam akan mengusir Anda jika tidak mengundurkan diri dari proses pemilihan ketua RT. Tindakan orang tersebut bertentangan dengan sila keberapa. Jadi ini Anda mencalonkan diri tetapi diintimidasi itu ya, diancam agar apa? Agar tidak ikut atau mengundurkan diri. Di sini jawaban yang paling banyak itu ada di sila kedua dan juga di sila keempat. Jadi yang saya munculkan itu adalah pengamalan sila kedua dan juga pengamalan sila keempat. Oke, sekarang coba kita cek teman-teman. Nomor 1 di sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Apakah masuk ke dalam ini? Masuk enggak? Martabat manusia sebagai makhluk Tuhan itu yang apa yang diminta? Yaitu adalah hak-hak dasar dia, seperti hak dia untuk hidup, hak dia untuk mendapatkan makanan, hak dia untuk berkarya, seperti itu. Kalau ini lebih kepada ancaman. Jadi ini tidak masuk, ini bukan hak dasar orang. Ini kita coret. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan juga sebagainya. Ini tidak ada orang yang direndahkan ya teman-teman. Derajat mereka itu tidak dijelaskan. Hanya saja di sini yang digunakan adalah wewenangnya, yaitu wewenang seorang yang mengaku sebagai pemilik kontrakan yang akan mengusir yang kontrak di situ. Nah, itu bukan sebagai persamaan derajat. Ini hanya masalah hak dia saja yang dipermainkan. Ini bukan masalah persamaan derajat yang seperti di ini ya, poin kedua, karena ini sifatnya adalah hal-hal dasar, hal-hal yang menyangkut dengan keyakinan. Sedangkan di soal itu tidak masuk jika disamakan dengan di poin kedua ini, jadi ini tidak bisa digunakan. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia juga tidak bisa ya. Ini maksudnya adalah kita itu bisa berempati kepada lingkungan. Misal ada orang yang kecelakaan, kita mendatanginya, kita membantunya, seperti itu. Nomor 4, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini juga tidak, sorry nomor 4 dulu, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepau seliro. Ini enggak tepat. Ini maksudnya adalah kita bisa menghormati orang lain yang berbeda. Misal hari Minggu itu ada kegiatan keagamaan agama A misal. Yang agama B, agama C, agama D itu bisa tepau seliro.
Oke, nggak apa-apa, cuma sehari saja kok. Untuk kegiatan itu kita harus menerimanya, kita harus memberikan toleransi. Seperti itulah yang namanya tenggang rasa. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini maksudnya adalah tindakan yang mengganggu hak dasar manusia. Hak dasar, bukan hak yang diberikan oleh negara, tapi hak dasar sejak dia lahir. Misal, kita menyiksa seseorang, kita memasung seseorang agar dia tidak bisa pergi kemana-mana, atau kita membuat orang kelaparan, tidak memberikan makan, padahal kita punya kewajiban memberikan makan. Nah, itulah yang dinamakan dengan tindakan semena-mena. Bukan seperti ini yang diminta. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga kurang tepat. Nilai-nilai kemanusiaan yang diminta itu adalah nilai-nilai dasar manusia. Karena sila kedua itu fokusnya kepada HAM. Andaikan ini ditafsirkan banyak, nanti nilai-nilai manusia ini akan bertabrakan dengan sila kelima, sehingga dibatasi. Sila kedua itu bicara HAM, sila kelima bicara tentang keadilan. Nah, inilah batasannya. Kok bisa tahu? Karena gini, teman-teman harus tahu dulu bahwa di Indonesia itu nilai tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Ya enggak? Betul, Pancasila. Kedua, Pancasila ini kan masih sifatnya filosofis. Ini tidak bisa diterjemahkan oleh semua orang, maka ini diturunkan menjadi apa? UUD 1945 sebagai hukum tertulis paling tinggi di Indonesia. Diturunkan lagi menjadi apa? Undang-undang. Diturunkan lagi menjadi apa? Perpu, andaikan ada masalah. Perpu diturunkan lagi menjadi apa? Peraturan pemerintah. Nah, artinya apa? Dan ini seterusnya ya teman-teman, ini diteruskan sampai ke Perda. Artinya apa? Ketika teman-teman bingung memahami Pancasila, langkah teman-teman itu adalah diturunkan ke undang-undangnya. Coba teman-teman bayangkan atau dicari sila kedua ini tepatnya masuk kepada pasal-pasal berapa. Maka teman-teman akan menemukan bahwa sila kedua ini masuknya itu adalah di pasal-pasal tentang HAM. Sedangkan sila kelima itu akan masuk kepada pasal-pasal yang berkaitan dengan keadilan sosial, seperti memelihara fakir miskin, memberikan pendidikan yang layak. Nah, itu masuknya ke sila kelima. Sedangkan di sila kedua itu akan masuk kepada HAM-nya, hak asasi manusianya, pasal 29 ya, atau 28, coba dicek ya, seperti itu. Nomor 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini juga kurang pas teman-teman, karena kegiatan kemanusiaan itu yang dimaksud adalah kegiatan sosial. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan, juga kurang pas. Nomor 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, juga tidak pas. Nomor 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lain, juga tidak bisa dimasukkan. Oke, sekarang kita pindah kepada sila keempat. Coba. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Ini tepat. Kenapa? Karena di sila keempat itu yang diminta itu adalah tentang demokrasi. Jadi teman-teman jangan bingung. Di sila keempat ada tentang hak manusia, di sila kedua juga ada hak manusia. Sudah saya jelaskan bahwa di sila kedua itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Sedangkan di sila keempat itu berkaitan dengan demokrasi. Hak dan kewajiban di sila keempat itu yang diminta adalah berkaitan dengan hak dia dalam bidang demokrasi. Artinya apa? Hak dia untuk dipilih, hak dia untuk memilih. Nah, dua hal ini yang dicoroti di sila keempat. Artinya apa hak untuk dipilih? Artinya setiap orang di Indonesia, WNI itu berhak untuk mencalonkan diri, mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Dan setiap orang juga punya hak yang sama untuk memberikan suaranya. Di sini itu si ketua RT ini mengancam bahwa dia akan mengeluarkan Anda ketika dia tidak mengundurkan diri. Artinya ketua RT ini dia melanggar hak Anda untuk dipilih. Nah, begini menafsirkannya. Jadi menafsirkan nilai-nilai Pancasila itu, kalau teman-teman bingung, sudah turunkan saja kepada undang-undang ini.
saya mendapatkan buku ini, kenapa saya bisa bilang Pancasila kalau bikin bingung diturunkan ke undang-undang? Karena saya mendapatkan dulu ya teman-teman, itu ada buku namanya 4 pilar, 4P4 gini. Nah, mungkin sekarang sudah nggak ada karena menurut MK kata-kata 4 pilar itu sudah tidak ada, diganti dengan konsensus 4 ya, 4 konsensus namanya sekarang, atau 4 kesepakatan. Di sana dijelaskan bahwa Pancasila itu diturunkan menjadi undang-undang, dan di sana juga diberikan tabelnya gitu ya. Dan saya tidak mungkin untuk men-scan tabel itu karena sangat banyak sekali. Oke, teman-teman bisa inisiatif sendiri, coba ditafsirkan pelan-pelan. Setiap poin-poin ini ke dalam undang-undang, ke dalam pasal-pasal, nanti ketemu. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini memaksakan kehendak. Ya enggak, dia mengintimidasi Anda untuk mengundurkan diri, padahal itu adalah kehendak Anda untuk maju, tetapi tidak dibolehkan. Nomor 3, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, ini tidak masuk. Nomor 4, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, juga tidak masuk. Nomor 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, juga kurang pas. Nomor 6, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, juga tidak ada. Nomor 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, juga tidak masuk ya teman-teman. Nomor 8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Oke, tidak masuk juga. Kebanyakan ya teman-teman ya. Bentar. Nah, gini aja ya. Nomor 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Oke, ini juga tidak masuk, saya berikan silang. Terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan, juga tidak masuk. Oke, dari sini saya bisa menyimpulkan jawabannya yang sila keempat berdasarkan poin pertama dan juga poin kedua. Jika teman-teman ada pandangan yang berbeda, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oke, soal kedua coba kita baca. Anda hampir 1 bulan lebih menunggu kesempatan untuk menonton sebuah film yang sangat Anda tunggu-tunggu. Lebih beruntungnya, Anda mendapatkan tiket gratis bersama pasangan Anda karena memenangkan sebuah kuis. Saat asik menonton dengan pasangan, orang yang duduk di belakang Anda bicara cukup keras, oke, dan mengganggu sekali Anda menikmati film. Hingga akhirnya Anda tidak bisa mendengar dialog dari film tersebut. Tindakan orang yang duduk di belakang Anda bertentangan dengan Pancasila. Sila keberapa? Jadi ada orang nih, dia bicara keras dan juga mengganggu saat menonton film. Ini sering terjadi teman-teman, dan sangat menyebalkan sekali ketika kita sudah menanti filmnya, tiba-tiba ada yang bicara di belakang, cekikian gitu ya. Itu membuat kita tidak bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Oke, coba kita cek pada ini sila kedua, ini sila kelima. Oke, coba kita cek pelan-pelan. Kalau teman-teman pakai HP, lebih enak teman-teman menontonnya di landscape, tetapi kalau pakai laptop atau pakai PC, bagaimanapun juga enak karena pasti sudah terbaca. Coba kita cek yang poin pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini kurang pas teman-teman. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa itu yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya teman-teman, ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mendasar. Patokannya ada di Undang-Undang tentang HAM yang A sampai J itu ya teman-teman, coba itu dibaca lagi. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini juga kurang pas teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak pernah dijelaskan terkait dengan ini, hal-hal yang sifatnya adalah kepercayaan, dan juga hal-hal yang sudah takdir
seperti jenis kelamin itu kan takdir teman-teman. Jadi teman-teman kan nggak bisa milih. Warna kulit itu juga takdir ya teman-teman. Sedangkan kepercayaan seperti agama, keyakinan itu kan juga tidak bisa teman-teman pilih secara mutlak. Itu sudah ada sebenarnya sejak kita lahir, dipilihkan ya lebih tepatnya. Tapi kita tidak akan sejauh itu membahasnya. Jadi ini kurang pas karena di sini masalahnya sebenarnya sepele, hanya orang yang duduk itu terganggu oleh teman yang duduk di belakangnya atau orang yang di belakangnya yang berbicara dengan keras. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, ini juga kurang pas. Ini maksudnya adalah empati kita. Nomor 4, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liru, ini juga kurang pas ya. Tenggang rasa ini maksudnya adalah dalam kondisi kita itu berempati pada penderitaan orang lain. Di sini kan yang bicara keras itu kan dia tidak tahu bahwa dia mengganggu orang yang di depannya. Dan yang di depannya juga tidak protes bahwa dia menderita, dia hanya ibaratnya dalam hatinya merasa terganggu saja. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, ini juga kurang pas. Semena-mena itu artinya adalah sesuatu yang berlebihan yang mengancam hak dasar manusia. Misal kita memukuli orang gitu kan, nah itu kan mengancam hak dasar manusia untuk hidup, hak dia untuk memiliki badan yang sehat, nah itu kan hilang gara-gara dipukuli misal. Itu nggak boleh. Itu baru masuk kepada baru masuk ke poin ke-5. Kalau ini kan enggak. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, juga kurang pas karena nilai-nilai kemanusiaan kembali lagi ini adalah pada undang-undang tentang HAM ya, pasal berapa? Pasal 28A sampai dengan 28C. Nah, itu semua di situ. Teman-teman silahkan dibaca lagi, dihubungkan ke ini ya, sila kedua. Nomor 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, juga tidak masuk. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan, tidak ada yang dibela, tidak ada yang membela. Nomor 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, tidak pas juga. Nomor 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, juga tidak masuk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang bawah, ini sila kelima. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini bisa saya masukkan sebenarnya. Mungkin teman-teman akan sedikit kurang menerima, sehingga oke lah tidak usah saya masukkan. Nomor 2, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ini bisa dimasukkan. Adil di sini adalah, di sini teman-teman bisa lihat, orang masuk bioskop, itu kan mereka bayar tiket sama. Nah, kalau orang itu bicara keras, itu kan dia melanggar kewajiban dia, karena dalam bioskop sudah ada larangan untuk berbicara dengan sampingnya, gitu kan teman-teman. Itu udah ada aturannya biasanya. Kalau di Jogja ya teman-teman, kalau di daerah lain nggak tahu. Oke, jadi nomor 2 bisa dimasukkan. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini juga bisa dimasukkan. Karena hak dan kewajiban di sila kelima itu tidak sama dengan sila kedua. Di soal sebelumnya sudah saya jelaskan. Nomor 4, menghormati hak orang lain, ini juga dimasukkan karena dia tidak menghormati orang yang duduk di depannya. Oke, hak orang lain di sini itu sangat berbeda jauh dengan hak yang diminta di sila kedua. Di soal sebelumnya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak bisa dimasukkan. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, tidak ada yang diperas. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan, tidak ada yang boros. Nomor 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum, ini bisa dimasukkan karena dia menggunakan hak miliknya. Apa hak miliknya? Ya mulutnya itu kan. Untuk berbicara keras kepada temannya sehingga terganggu sekelilingnya. Nomor 9, suka bekerja keras, tidak bisa dimasukkan. Nomor 10, suka menghargai hasil karya orang lain, tidak bisa dimasukkan. Dari sini saya yakin bisa milih yang nomor 5, sila kelima, karena ada poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 8 yang menguatkan. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Soal selanjutnya, ini soal nomor 3 ya teman-teman, berarti di video ini. Coba kita baca. Kebakaran hutan di Pekanbaru hampir terjadi setiap tahun. Penyebab utamanya adalah pembukaan lahan sawit yang semestinya jika dikerjakan sesuai prosedur akan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak. Lalu, para pengusaha lebih memilih membakarnya
dan mengkambing hitamkan masyarakat entah karena membuang puntung rokok, keteledoran, atau hal lainnya. Tindakan tersebut tentu saja bertentangan dengan sila keberapa. Nah, ini ada kata mengkambing hitamkan, artinya apa? Mencari orang yang dibuat salah gitu ya, itu kambing hitam. Yang sebenarnya dia tidak salah, tapi dibuat seolah-olah dia yang salah. Oke. Teman-teman ada yang menjawab di sila kedua dan kebanyakan di sila kelima, hampir 83,2% ya yang menjawab sila kelima. Ini sila kelima. Yang ini sila kedua. Oke. Yang dimasalahkan apa teman-teman di sini? Dari soal ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa masalah yang dimuat itu adalah pembakaran yang tidak sesuai dengan prosedur. Kedua adalah mengkambing hitamkan atau mencari yang disalahkan ya. Yang salah itu dicari-cari. Nah, di sini yang paling kuat disoroti itu adalah pembakaran hutannya yang begitu tidak terencana. Beda kalau pembakaran hutan yang terencana itu ditebangi satu persatu menggunakan gergaji mesin, ada yang mengangkuti kayunya, ditata, diratakan tanahnya. Tapi kalau dibakar semuanya hilang, tidak tersisa. Beda dengan ditebangi pakai gergaji, itu beda. Tapi oke, kita harus sadar bahwa jika digergaji, dimuati kayunya, dimanfaatkan, itu butuh tenaga yang banyak, uang yang banyak. Kalau dibakar itu mudah, ya cuma butuh bensin doang kan gitu. Tapi itu akan merusak daerah yang sangat luas dan menghancurkan ekosistem hutan. Nah, inilah masalah di Indonesia. Saya nggak tahu ya, karena kalau di Jogja nggak ada hutan. Jadi teman-teman yang mungkin di Kalimantan bisa bercerita banyak terkait dengan hal seperti ini, atau di Sumatera gitu ya. Coba kita baca yang nomor 1 ini, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harga dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tidak masuk ya teman-teman. Kedua, mengakui persamaan derajat, juga tidak ada yang direndahkan di sini. Ini hanya dikambing hitamkan saja, bukan masalah derajat manusia. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai, juga tidak ada yang dibeda-bedakan. Nomor 4, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, juga tidak ada kepedulian yang dimunculkan. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena. Di sini tidak ada penyiksaan ya teman-teman. Ini tidak disiksa, dia hanya difitnah. Difitnah saja, bukan disiksa, ini beda. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kurang pas, tidak ada yang dilanggar HAM-nya. Hanya fitnah saja, ini kriminal yang bukan kriminal HAM gitu ya. 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, juga tidak ada unsur-unsur itu. Nomor 8, berani membela kebenaran, tidak ada yang membela, tidak ada yang dibela. Nomor 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, tidak masuk juga. Nomor 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, juga tidak masuk. Oke. Tidak ada yang masuk teman-teman. Coba di sila kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Jelas ya, ini masuk. Sifat kekeluargaan dan gotong royongan itu bisa terlihat pada sistem ini, penebangan hutan yang baik, yang sesuai dengan prosedur. Penebangan hutan sesuai dengan prosedur. Prosedur itu akan muncul kekeluargaannya dan gotong royongannya. Penebangan hutan sesuai dengan prosedur itu akan muncul kekeluargaannya di mana? Karena jelas batasnya berapa kilometer, berapa hektar yang akan ditebang, sehingga andaikan ada suku-suku dalam di situ, itu bisa dipindahkan. Ada kegotong royongan, artinya apa ya? Kita saling membantu di sana. Ada yang menebang kayunya, ada yang memanfaatkan kayunya, ada yang meratakan tanah, ada yang memilih pohon-pohon yang tidak boleh ditebang, dipindah. Hewan-hewan itu bisa dipindahkan juga. Beda dengan dibakar, sangat beda jauh sekali. Kalau dibakar itu semua habis, tidak ada yang terselamatkan. Lebih parahnya lagi, asapnya itu yang sampai ke Malaysia itu ya, sampai diprotes. Itu kan tidak ada sistem kekeluargaannya, tidak muncul di sana. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ini jelas dilanggar ya, tidak ada keadilan di sini. Keadilan yang diminta itu adalah keadilan sosial. Bayangkan teman-teman, kalau asapnya itu sampai membuat banyak orang sesak nafas, itu kan di mana keadilan sosialnya di mana? Tidak ada keadilan sosial. Sosialnya itu tidak ada, karena asapnya itu sangat mengganggu, bahkan sampai penerbangan pun banyak yang
dijadwalkan ulang gara-gara pembakaran dan asapnya mengganggu itu ya, penglihatan para pilot. Nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, ini juga dilanggar. Penebang hutan yang membuka ini ya lahan sawit, iya dia punya lahan sawit, iya dia punya hak untuk membuka lahan, tapi kan tidak boleh sewenang-wenang. Ya enggak, dia punya hak, tapi kan tidak boleh terlalu banyak haknya, ada batasannya, tapi selalu dilanggar. Maka nomor 3 itu juga masuk. 4, menghormati hak orang lain, jelas ya, menghormati hak orang lain itu juga dilanggar. Kenapa? Asapnya bos, asapnya bos ya, itu sangat parah sekali, sampai saya tuh kayak merasakan iba yang sangat dalam ketika melihat teman-teman di Kalimantan berminggu-minggu, berbulan-bulan menghirup asap seperti itu. Ya Allah, ya gimana itu kan, asap kendaraan bermotor saja beberapa jam kalau kita pulang dari kerja rasanya kayak gitu, kalau berbulan-bulan gimana kan, teman-teman bisa membayangkan ya dampak buruk dari pembakaran hutan itu. Nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, ini jelas melanggar juga. Ini memfitnah tadi ya, fitnah atau mengkambing hitamkan itu jelas melanggar. Ini dapat berdiri sendiri, bukannya berdiri sendiri tapi malah dijatuhkan, itu sangat bertentangan. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah ini kalau dipaksakan masuk ini bisa, tapi nggak usah lah. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, ini kurang pas juga. Pemborosannya bisa, tapi hidup mewahnya nggak bisa. Nomor 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, jelas ya, ini sangat masuk sekali ya. Oke, yang punya konsensi lahan boleh membuka lahan, tapi kan tolong sesuai dengan prosedur ya, jangan sampai merugikan kepentingan umum seperti tadi ya. Kasihan teman-teman yang di sana, kasihan hewan-hewannya, kasihan lingkungannya gitu kan. Nomor 9, suka bekerja keras, itu juga sama, ini masuk. Kenapa? Para orang-orang yang buka lahan itu mereka nggak mau kerja keras, mereka maunya cepet. Dengan cara apa? Bakar. Kalau mereka suka bekerja keras, pasti mereka ikut prosedur, ditebang ya enggak, dipilih tanamannya itu kan. Tapi kalau mereka suka bekerja keras tapi kan mereka enggak, maunya cepet, ya udah bakar aja selesai. Dampaknya ya ke lingkungan, ke masyarakat, ke penerbangan, ke tetangga negara, waduh banyak sekali. Nomor 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan, ini kurang pas. Oke, dari sini kita bisa melihat di sila kelima banyak sekali yang bisa menguatkan ya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, poin ke-8, dan poin ke-9. Sehingga kita harus yakin ngambil yang ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal yang ini sangat penting juga, teman-teman harus memahaminya ya. Sebuah buku yang berjudul Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra yang tidak lekang oleh waktu. Penulisnya adalah Pramudia Anantatur. Saking bagusnya karya itu, banyak sekali orang luar yang ingin membelinya atau membeli hak patennya. Salah satunya seorang produser film bernama Oliver Stone. Namun Pram Gamang tidak mau dan tidak menjualnya, lalu mengatakan biarkan orang Indonesia yang membuat film dari buku itu. Tindakan Pramudia Anantatur adalah, mana teman-teman kalau ini, dia Pramudia ini kalau kita nyebutnya adalah Pram ya. Bagi teman-teman yang pecinta novel, pecinta buku pasti menikmati buku-buku dari Pram. Nah, Mr. Pram itu punya sebuah buku yang sangat bagus sekali, dan bagus sekali ini ditawar oleh orang asing. Orang asing ini mirip dengan kisah Pak B.J. Habibie ya. Tapi dia nggak mau, udahlah biar buat Indonesia aja. Buat Indonesia, meskipun di Indonesia mungkin tidak dihargai, tidak ada yang nonton film itu, tapi ya oke lah, apa buat Indonesia karena itu adalah karya yang bagus. Nah, tindakan Pram adalah pengamalan sila keberapa teman-teman. Ini mirip dengan kisah Bapak B.J. Habibie. Ini adalah salah satu tokoh yang saya sangat sukai, saya idolakan. Selain Pak Habibie, saya suka sekali dengan Pak Hatta. Dua tokoh ini sangat saya sukai, atau Pak Agus Salim. Jadi orang-orang yang seperti ini saya suka. Ini sila ketiga,
Ini sila ke-5. Oke, kita cek dulu ke sila ke-5 yang banyak teman-teman pilih ya. Ada 139 orang. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Tidak ada ya teman-teman. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, tidak ada yang adil juga di sini. Tidak masalah adil keadilan, nggak ada. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada kewajiban pramudia itu untuk menaruh barangnya atau karyanya di Indonesia. Dia bukan hak dia. Itu bukan hak, itu bukan kewajiban dia, tapi itu hati nurani dia. Nomor 4. Menghormati hak orang lain. Tidak ada hak orang lain yang perlu dihormati di sini. Nomor 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak ada yang dibantu. Nomor 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak ada yang diperas. Nomor 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, tidak ada yang boros. Nomor 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Tidak ada kepentingan umum yang dirugikan, karena hak patennya yang punya ya Pram. Mau dijual ke luar negeri pun itu ya haknya Pram. Orang Indonesia tidak ada kerugian kepentingan umum di situ, karena hak dia. Nomor 9. Suka bekerja keras. Tidak ada yang bekerja keras di sini. Ini masalah hati nurani, masalah integritas. Nomor 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Bukan di situ ya letaknya. Ini masalah hatinya si Pram yang lebih memilih membiarkan masterpiece-nya itu tetap di Indonesia agar tetap dikenal di Indonesia. Nomor 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan merata berkeadilan sosial. Bukan keadilan sosial, karena ini adalah karya seni, tidak berhubungan dengan keadilan sosial. Ini kurang pas juga. Yang sila ketiga ya teman-teman, coba kita lihat. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini juga kurang pas. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ini pas. Dia rela berkorban, karyanya itu tetap di Indonesia ya, daripada di tempat asing. Untuk apa? Ya untuk kepentingan negara saja. Karena apa? Nilai dari novelnya Pram itu sangat Indonesia sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah baca bukunya pasti tahu betapa pentingnya novel Pram ini untuk Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pram itu adalah tadi untuk kepentingan negara. Ini seperti ketika teman-teman melihat kenapa banyak benda-benda cagar budaya di Indonesia itu yang asli ada di luar negeri, sedangkan yang imitasi itu malah ada di Indonesia. Bayangkan teman-teman, kok bisa barang yang asli malah di luar, yang imitasi di Indonesia? Apa yang terjadi teman-teman? Ya karena orang-orang tidak punya ini, tidak punya bagian kedua ini teman-teman, tidak punya poin kedua pada sila ketiga ini, tidak bisa rela berkorban untuk kepentingan negara. Karena apa yang mereka cari? Cuan ya, carinya uang kan gitu. Si Pram ini pun sama, kalau dia mau cuan ya udah jual aja ke luar negeri. Seperti Habibie, B.J. Habibie kalau mau uang ya udah dia pindah aja ke warganegaraan jadi orang Jerman. Tapi dia nggak mau. Seperti Bung Hatta, kalau dia mau jadi orang kaya, pingin cuan, ya udah. Ketika jadi wakil presiden, ketika dia pensiun, dia mau menerima uang pensiun, tapi dia nggak mau. Bahkan dia nggak bisa beli sepatu yang sangat dia idamkan, sepatu Beli namanya kan. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Betul, ini masuk. Rasa cinta si Pram itulah yang membuat dia rela membiarkan karyanya itu tetap di Indonesia. Meskipun dia tahu bahwa yang akan membaca novelnya itu tidak akan sebanyak orang yang membacanya di luar negeri. Padahal karya Pram itu sangat bagus sekali bagi kita teman-teman. Anak muda kalau bisa membaca ini ya, Bumi Manusia karyanya Pram. Nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan
berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini juga bisa, dia bangga kok dengan Indonesia, ya udahlah biarkan di Indonesia saja, meskipun yang mengapresiasi nggak akan banyak, nggak apa-apa, asalkan tidak keluar dari negara. Nomor 5, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak ya, memelihara ketertiban dunia itu ya yang paling banyak dilakukan oleh Indonesia adalah mengirim tentara perdamaian. Kenapa? Karena tujuan bangsa Indonesia adalah menjaga perdamaian dunia, ikut serta menjaga perdamaian dunia, sehingga tentara yang diutus, yang ditugaskan di luar negeri tujuannya adalah menjaga perdamaian, bukan untuk memihak salah satu negara yang bertikai. Nomor 6, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika juga tidak masuk ya teman-teman. Nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa tidak masuk. Oke, dari sini kita bisa mengambil poin kedua, poin ketiga, poin keempat pada pengamalan sila ketiga, sehingga saya yakin milih yang ini. Bagi teman-teman yang memiliki pandangan berbeda, silahkan cantumkan di kolom komentar dengan argumen-argumen yang deskriptif, yang struktural, yang enak dibaca, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang baik. Oke, kita lanjutkan. Soal yang ini cukup mudah, ini hampir 93% yang benar jawabannya, sehingga saya hanya menyantumkan satu saja untuk kita kuatkan lagi dengan jawaban yang sudah teman-teman pilih dan itu benar. Oke, kita baca. Beberapa waktu yang lalu, teman baik Anda pulang dari luar negeri dengan status doktor muda. Dia sekolah di negara yang maju dan memiliki ideologi yang dilarang di Indonesia. Ketika Anda datang ke rumahnya, sekedar untuk menjenguk, Anda kaget karena menemukan bendera organisasi terlarang terbentang di tembok ruang makan teman Anda. Tindakan teman Anda adalah penyimpangan dari sila keberapa? Jadi dia itu adalah doktor ya. Dokter itu kan artinya dia diakui ya keilmuannya, tapi dia malah memberikan kondisi yang kurang bagus, yaitu punya bendera yang dilarang, tidak dibolehkan. Itu jelas bertentangan dengan sila keberapa? Ya, sila ketiga. Kita buktikan. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini masuk. Kepentingan pribadi dan golongan ini tidak boleh diutamakan daripada kepentingan negara. Oke, maksudnya apa? Di sini dia kan seorang dokter nih, dia sudah diakui keilmuannya, ya enggak teman-teman? Dia pasti punya banyak wawasan. Itu adalah kepentingan pribadi dia. Dia punya ilmunya nih, tapi dia harus sadar bahwa di Indonesia bendera itu dilarang. Yang harus dilakukan apa? Ya udah, dia mengalah. Ya, benderanya tidak usah dipasang demi menjaga persatuan. Meskipun dia dokter, dia punya pendapat yang bagus, tapi kalau itu dilarang tetap tidak dibolehkan. Karena itu nanti akan menyebabkan perpecahan. Karena apa? Karena tidak semua orang di Indonesia itu adalah dokter. Tidak semua orang di Indonesia itu punya kemampuan berpikir yang sama, sehingga menerjemahkannya beda-beda ketika melihat sesuatu yang simbolis seperti bendera. Nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, ini perlu juga. Dia kan nggak mau berkorban, sudah tahu bendera dilarang, kok masih dipasang? Harusnya kan dia rela berkorban. Ya udahlah, nggak usah saya pasang. Meskipun saya seorang dokter, saya punya pemikiran yang bagus bahwa bendera itu tidak salah, atau bendera itu benda mati yang tidak perlu dipermasalahkan apapun itu. Kalau dilarang ya dilarang, gitu aja teman-teman. Selesai. Dia rela berkorban kalau memang dia orang yang baik. Nomor 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini juga tidak muncul teman-teman. Dia tidak menyukai, tidak mencintai bangsanya. Kalau udah tahu benderanya kan dilarang, ya dilarang, kok masih dipakai? Bukan karena dia seorang dokter terus dia bisa menggunakan hal seperti itu. Tidak boleh. Kalau dilarang ya dilarang, kan gitu ya teman-teman ya. Nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini kurang masuk. Nomor 5, memelihara ketertiban dunia juga tidak pas. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika juga kurang pas.
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sebenarnya bisa dimasukkan teman-teman. Kenapa? Karena pergaulan yang diminta di sini itu adalah pergaulan yang mempersatukan bangsa. Kalau dia bergaul di luar negeri, dia jadi doktor, tapi dia memecah belah bangsa dengan pasang bendera yang dilarang, itu jelas bertentangan dengan poin ke-7. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa poin yang dilanggar. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan poin ke-7. Maka kita harus yakin milih yang ketiga ini. Oke, seperti itu. Oke, demikian untuk video kali ini. Cukup ini dulu. Nanti ada video ketiga bagian terakhir. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa untuk komen jika ada yang dirasa kurang pas. Kita terbuka saja. Kita saling belajar bersama-sama. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. See you.